Di lokasi inilah, di sebuah rumah kosong di samping pintu tol Kebonjeruk, seorang penjual kopi disiksa dan disekap selama 3 hari oleh para preman. Selain disekap, ia juga mengalami kekerasan pada alat vitalnya. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait masalah ini? Bersama saya Edilus, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Bergerak cepat, polisi menyergap sejumlah rumah di Kebonjeruk dan Cengkareng, Jakarta Barat. Belasan orang ditangkap dan digelandang ke Mapolres Jakarta Barat. Sebelumnya, polisi menangkap seorang tersangka, Franky, di sebuah rumah di Kebonjeruk. Karena melawan, Franky ditembak di kakinya. Polisi lalu menangkap seorang pelaku lainnya, H, dan kini memburu tersangka lain berinisial S. Orang-orang yang dicokok polisi itu adalah para preman. Mereka ditangkap karena diduga terlibat penyekapan dan penganiayaan terhadap HN, seorang perempuan penjual kopi di pintu tol Kebonjeruk. HN, seorang janda berusia 46 tahun, diculik dan disekap selama 3 hari oleh para preman karena menolak memberi uang Rp100.000. Selama disekap selama 3 hari, HN disiksa dengan keji. Selain dipukuli, ia ditetesi lelehan plastik yang dibakar. Ia juga disiksa dan dilecehkan secara seksual. Bahkan setelah berhasil melarikan diri dan ditolong warga, korban dalam kondisi telanjang dan tangan terikat. Belakangan, tersangka berdalih penyekapan itu dilatari penipuan oleh korban dalam transaksi narkoba. Pernyataan itu tengah didalami oleh polisi. Belum terungkap tuntas kasus penyiksaan penjual kopi di Kebonjeruk itu, terbongkar lagi kasus serupa. Rabu dini hari lalu di kantor PT Benteng Jaya Mandiri, sebuah perusahaan penyedia jasa pengamanan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, polisi menyelamatkan 2 pria, Ali Arifin dan Ahmad Zamani, yang disekap dan disiksa di lantai yang berbeda. Ali Arifin ternyata sudah disekap sejak 5 Agustus lalu, sedangkan Ahmad Zamani diculik dan disiksa sejak 13 September. Berlatar masalah utang piutang, para penyekap, 2 diantaranya tentara aktif, menyiksa dan memperlakukan korban secara sadis. Polisi kemudian menetapkan 14 orang sebagai tersangka. 2 diantaranya, yaitu pelaku utama dan otak penyekapan sekaligus pengelola PT Benteng Jaya Mandiri, ditangkap Kamis petang lalu. Kekejian para preman itu membuat warga kaget sekaligus geram. Ngeri juga sih saya kan sering ke situ, apalagi kalau balik dari suka malam, ngeri juga ya begitu. Kok orang tega banget gitu ya segitu. Takut pokoknya meresahkan masyarakat dah. Tapi minta tolong warga Jakarta berhati-hati aja. Resahkan Mas ya pastinya ya. Soalnya kan kita juga kadang-kadang pulang malam ya kan. Nggak nyaman aja kalau naik kendaraan umum gitu, apalagi kayak pengamen juga kan. Kayak dia kan cewek ya, kalau aku sih kan naik busway, kalau aku sekarang udah nggak pernah mau naik angkot lagi. Dampaknya terutama kalau kita misalkan di pas puteran ya, atau pas lagi di perapatan itu jalan pas lampu merah gitu, kayaknya merasa terganggu lah, dengan ada yang parkir itu juga bisa terganggu. Jadi takut saya jalan sendiri juga kan, jadi nggak boleh kan, sama orang tua juga jadi nggak boleh. Kalau misalnya jalan sendiri kan, apalagi kan di Jakarta gini, ya ngekos sendiri juga kan nggak boleh kan. Ruko di Jalan Hayam Muruk ini menjadi saksi bisu tempat terjadinya penyekapan 2 orang pria oleh sejumlah preman. Tidak hanya 1, 2, atau 3, tapi puluhan preman. Tentu Anda masih ingat pada Maret lalu, pihak berwajib terpaksa mengamankan puluhan preman karena mereka meminta sejumlah dana demi alasan keamanan. Seperti menantang masyarakat dan penegak hukum, para preman kembali berulah, menebar teror dan resah di Jakarta. Bisa dibilang, kelakuan mereka kali ini kelewat batas. Menculik, menyekap, dan menyiksa orang, apapun motifnya, tentu bukan kejahatan sepele. Kata jera rupanya tak dikenal para preman. Demi uang dan kekuasaan di suatu wilayah, mereka tak ragu berlaku kejam dan sadis. Padahal tak terbilang sudah upaya polisi menindak mereka. 1,5 tahun lalu, 17 Februari 2012, John K. yang dikenal sebagai tokoh preman asal Maluku ditembak dan ditangkap karena terlibat sebuah kasus pembunuhan. 8 Maret lalu, puluhan preman yang sering memalak warga diringkus polisi di Kembangan, Jakarta Barat. Bahkan pemimpin mereka, Hercules Rosario Marsal, juga ditangkap dan diseret ke pengadilan. 5 April, para preman yang biasa meminta biaya parkir liar sehingga meresahkan para pengunjung Gelora Senayan juga diciduk. Kasus-kasus kekerasan oleh para preman di Jakarta sudah terlalu sering terjadi. Sudah terlalu lama pula masyarakat resah terteror.
Tak berlebihan rasanya bila masyarakat berharap banyak pada polisi dan penegak hukum lain untuk bertindak lebih tegas dalam perang melawan premanisme, agar mereka bisa hidup dengan tenang. Menurut saya lebih baik sih dihukum setimpalnya atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dibasmikan, ya kasihan lah buat rakyat yang nggak punya, disiksa, diapa kan gitu. Sih ya tidak tegas lah kalau benar-benar itu yang asal jangan salah tangkap loh. Kasih efek jerak. Kasih iya. Saya rasa sekarang polisi agak-agak lamban ya buat nanggep itunya nanggepin kayak premanisme gini kayaknya agak-agak lamban ya. Kalau bisa sih maksudnya cari yang agak lebih rame aja gitu, jangan tempat-tempat yang sepi. Jangan dikasih ya, cuman kalau mereka sudah mengancam diri kita sendiri ya lebih baik serahkan saja. Kayak untuk cewek-cewek kalau mbak-mbak yang lain kayak pakai perhiasan nggak usah terlalu mencolok lah, biasa aja. Terus kalau sekarang ya zamannya gadget nggak usah ngeluarin BB lah kayak naik di angkot. Mereka juga harus membantu mestinya. Kalau ada misalkan ada terjadi misalnya ada preman yang berbuat, memang kita harus melapor lah sama aparat yang itulah yang terdekat lah misalnya. Layaknya tidak pernah kapok, para preman ini terus berulah meskipun pihak berwajib sudah menindak mereka dengan tegas. Masyarakat juga harus turut berperan serta memberikan informasi bila memang di wilayahnya terdapat para preman. Polisi juga harus dengan tegas menindak preman meskipun di belakangnya ada pihak-pihak yang mendukungnya. Demikian Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan Pagi.